Sore hari nan sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kenang. Kelak di sana kami pun bersama bertelut, memuji Tuhan yang dengan namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Ada namaku disebut. Oh lala, ini lebih cerita pula. Cuma jalan-jalan pak, jalan cerita. 3, 2, 1. Izin lagi. 3, 2, 1. Kecita itu. Kameramen, selamat datang. Ya Pak. Lihat kamera 3, 2, 1. Sekali lagi izin. 3, 2, 1.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu Di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Kita manusia tidak tahu, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tuhan telah menyatakan kemahakuasaannya dalam kehidupan keluarga Gandaria Bawansa, di mana Mama, Oma, saudara yang terkasih, Ibu Inca Bawansa, pada hari Sabtu 28 Desember 2024, tepatnya pukul 13.45 WITA, di Rumah Sakit Budi Mulia, tutup usia 72 tahun, 2 bulan, 27 hari. Tuhan telah mengambil milik kepunyaannya. Dan hari ini, Senin 30 Desember 2024, jenazahnya akan dimakamkan. Namun, sebelumnya kita akan mengikuti upacara pemakaman sebagai berikut. Yang pertama, ucapan selamat datang. Yang kedua, puji-pujian penghiburan. Yang ketiga, pembacaan riwayat hidup. Keempat, kalimat penguatan dan penghiburan. Kelima, pemberian tanda kasih. Keenam, ibadah yang nantinya akan dilayani oleh Kadin Ketua BPMJ Gemim Nafiri Bitung, yang terkasih Pendeta Ibu Rini Benyamin Tinihada MTH. Dan acara yang ketujuh, penutupan peti jenazah. Yang kedelapan, peletakan karangan bunga. Dan yang kesembilan, ucapan terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini tentunya keluarga besar yang berduka, keluarga Gandaria Bawansa, merasa tidak sendiri di saat ini dalam menghadapi pergumulan, duka cita ketika orang yang mereka cintai dan kasihi telah meninggalkan keluarga untuk selama-lamanya. Yesus Kristus terus ada bersama dengan keluarga yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga, dan nyata kehadiran kita di saat ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan keluarga. Kita datang di tempat ini tanpa diundang, namun kita hadir di tempat ini karena kita mau menyaksikan bahwa hidup kita hanya ditentukan oleh waktu Tuhan. Dan tentunya keluarga bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus lewat kehadiran kita semua di saat ini, mengucapkan selamat datang, selamat untuk kita mengikuti acara demi acara di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati.
Firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Mari kita ikuti acara persembahan kidung-kidung pujian penghiburan. Yang pertama diberikan kesempatan kepada seluruh jemaat Gemim Nafiri Bitung wilayah Bitung 1. Diundang dengan kasih.
Stasiun Kendari yang sudah bawakan pujian, Tuhan berkati. Dan selanjutnya diundang X kolom 16. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Dan ku tahu hari esok ada dalam tangannya, Yesus menjamin bahagia.
Tuhan Yesus segala penghiburan yang menghibur keluarga sehingga keluarga boleh dikuatkan dan dihiburkan melalui persembahan hidung-hidung pujian penghiburan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini bersama-sama kita mengenal perjalanan hidup dari yang terkasih Ibu Linjel Bawansa melalui pembacaan riwayat hidup. Riwayat hidup ini menggambarkan karya, kasih, dan kesetiaannya dalam menjalani hari-hari hidup di dunia ini, serta perannya sebagai pribadi yang tentunya dikasihi keluarga, jemaat, dan masyarakat. Disilakan kepada Cucu Acel untuk membacakan riwayat hidup dari Mama, Oma, saudara yang terkasih, Ibu Linjel Bawansa. Anugerah kehidupan Mama, Oma, saudari Linjel Bawansa. Bitung 1 Oktober 1952, lahir seorang anak perempuan dari pasangan suami istri. Ayah Philip Bawansel almarhum, Ibu Yunike Takakobi almarhumah. Oleh orang tua diberi nama Linjel, anak ketiga dari 7 bersaudara. Yang pertama, Linjel Bawansel almarhumah membentuk keluarga Lombone Bawansel. Yang kedua, Annika Bawansel masih hidup membentuk keluarga Rondonuwu Bawansel. Yang ketiga, Linjel Bawansel almarhumah membentuk keluarga Gandaria Bawansel. Yang keempat, Abson Bawansel almarhum membentuk keluarga Bawansel Muli. Yang kelima, Alfius Bawansel almarhum. Yang keenam, Yospit Bawansel masih hidup membentuk keluarga Bawansel Parengkuan. Yang ketujuh, James Bawansel almarhum membentuk keluarga Bawansel Kambira. Riwayat pendidikan SD Siau Smet Bitung. Oma bersama orang tua dan kakak adik tinggal di Bitung Tengah atau Pardo sebelum menikah. Oma bertemu dengan seorang lelaki pujaan hati yang bernama Joni Gandaria, dan selanjutnya mereka berdua mengikat tali cinta mereka lewat pemberkataan nikah yang kudus pada bulan Agustus
tahun 1972 di Gemim Nafiri Bitung. Dari buah pernikahan dikaruniai 4 orang anak, masing-masing sebagai berikut. 1. Romli Tasman Gandaria menikah dengan Diaken Yulinda Wisan, dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama, Baby Gandaria, Gladys Gandaria, almarhumah meninggal tahun 2021, dan Valentino Gandaria. Yang kedua, Dewi Rita Gandaria menikah dengan Heri Tapidingan. Yang ketiga, Dr. Gigi Sri Maria Leonora Gandaria almarhumah telah meninggal pada tahun 2021, menikah dengan Dani Salindeho, dikaruniai 1 orang anak, yaitu Gracia Salindeho. Yang kedua, yang terakhir, Lucy Ivana Gandaria almarhumah meninggal pada tahun 2008, menikah dengan Soekarno Herianto, dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama, Romario Gandaria Herianto dan Marcelino Revaldo. Oma mendampingi Opa yang berprofesi sebagai seorang pengusaha sukses di kota Bitung, juga sebagai tokoh politik. Tapi dalam perjalanan hidup berumah tangga pada tahun 2013, Opa John Gandaria dipanggil Tuhan lewat kematian. Oma tetap tegar menghadapi cobaan hidup dan hidup bersama anak-anak dan cucu serta saudara-saudara. Riwayat pelayanan. Yang pertama, Bendahara Wanita Kaum Ibu Gemim Nafiri Bitung, Bendahara Komisi Pembangunan Gemim Nafiri Bitung, dan yang terakhir, Manajer Nafiri Female Choir di Bali. Oma adalah seorang lansia yang sangat rajin memberi dalam persekutuan ibadah jemaat, kolom, dan kategorial. Riwayat sakit, Oma menderita diabetes dan hipertensi sejak tahun 2020 dan sempat beberapa kali dirawat di rumah sakit. Tanggal 25 Desember 2024, pada perayaan Natal, pada jam 5.30 pagi, Oma mengikuti ibadah Natal di Gemim Nafiri. Setelah ibadah Natal, Oma pulang ke rumah untuk mempersiapkan segala sesuatu, dalam hal ini makanan untuk menjamu keluarga dan tamu yang akan datang di rumah dalam suasana bahagia dan sukacita, tidak ada keluhan sama sekali. Tanggal 26 Desember 2024, Oma istirahat di rumah. Selanjutnya pada tanggal 27, Oma mengeluh badan sakit dan meminta untuk dipijat. Malamnya Oma tidak bisa tidur. Maka pada tanggal 28 pagi, Oma meminta untuk mengukur tekanan darah sekaligus meminta obat karena sakit badan dan rasa mual. Beberapa saat Oma tertidur dan bangun karena mengeluh sesak nafas. Maka oleh anak dan cucu langsung dibawa ke rumah sakit Budi Mulia. Dalam perjalanan sampai ke rumah sakit, Oma tidak sadarkan diri dan langsung ditangani oleh tenaga medis, tetapi dengan usaha yang dilakukan oleh para dokter dengan menggunakan alat pernafasan, tetapi tidak membuahkan hasil yang baik. Oma mengembuskan
nafas terakhir pada Sabtu 28 Desember 2024 jam 1.38 WITA di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung. Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan manusia. Oma meninggal di usia 72 tahun, 2 bulan, 27 hari, meninggalkan 2 orang anak, 5 orang cucu, 2 saudara kandung. Selamat jalan, Mama, Oma, saudara terkasih. Terima kasih untuk kasih sayang dan kebaikan. Tuhan menyambutmu di sorga yang bakal. Terima kasih. Yang terkasih Ibu Lince Bawansa yang sudah dibacakan oleh cucu Aceh. Firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mari kita dengarkan sambutan penghiburan dan penguatan dari pemerintah yang akan disampaikan oleh Kepala Kelurahan Pakadeodan yang terhormat Penatua Ibu Flora Ponto Esos. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang menjadi kadin di ibadah saat ini, Pendeta Rini Adriani Tinihada MTH bersama seluruh pelayan khusus Gemim Nafiri Bitung wilayah Bitung 1. Yang saya hormati, saya kasihi keluarga yang berduka, keluarga besar Gandaria Bawansel. Yang saya hormati, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Bapak Dani Salindeho Eskom MM bersama Ibu. Yang saya hormati, para pendeta, gembala, imam dan seluruh tokoh agama, ASN, TNI, Polri dan seluruh tokoh masyarakat. Ibu saudara yang diberkati, kematian adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan manusia di dunia ini. Dan kematian tidak mengenal batasan usia, jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Dan orang tinggal menunggu cara dan waktunya Tuhan. Dan ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, pasti kita akan merasakan duka yang mendalam dan akan ada perasaan yang akan terus menghantui di sepanjang hidup kita. Seperti yang saat ini dialami oleh keluarga besar Gandaria Bawansel ketika Tuhan memanggil kembali ke pangkuannya yang terkasih, Mama Oma saudara Ibu Lince Bawansel. Pasti ada duka terus kepada Tuhan, karena dalam Tuhan ada harapan dan penghiburan. Mazmur 147 ayat 3 bilang begini, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Pak Insinyur Maurits Mantiri MM, Wakil Wali Kota Bitung Bapak Hengki Honandar SE, Sekretaris Kota Bitung Insinyur Ignatius Rudi Teno STMP, Camat Maesa Welmi Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tampilin aku.
sekaligus dengan pemberian akte kematian dan juga kidung pujian penghiburan dari pemerintah yang sudah disampaikan oleh Kepala Kelurahan, yang sudah juga menyampaikan pujian penghiburan seluruh masyarakat yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan untuk tempat persiapan pelayan khusus ada di belakang rumah duka. Kita memasuki acara pemberian tanda kasih yang terakhir bagi yang dicintai, dikasihi, mama, oma, sahabat, saudara yang tercinta, Ibu Lince Bawansel. Keluarga, janganlah takut, sebab Tuhan senantiasa akan menyertai engkau ketika ditinggalkan. Mama, oma, saudara, sahabat yang terkasih, Ibu Lince Bawansel. Percaya dalam keyakinan Tuhan akan senantiasa jumpakan semua kita dalam waktu dan rencana Tuhan dalam hidup kita di Yerusalem yang baru. Nafiri Bitung, wilayah Bitung 1, yang terkasih Pendeta Ibu Rini Benyamin Tinihada MTH, menjemput Kadin dan iring-iringan pelayan khusus. Jemaat diundang berdiri. Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi keluarga yang berduka dan bagi jemaat sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Demikian ayat pembimbing kita. Tuhan Yesus sholat kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan
juga telah menyatakan itu dengan memanggil dan mengambil milik kepunyaanmu untuk kembali ke pangkuanmu di sorga. Seorang ibu, mama, oma, saudara terkasih, Ibu Lince Bawansel, dia kami cintai, tetapi cinta kami kepadanya tak melebihi cinta dan kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan untuk kehidupan. Oleh karena itu, anak cucu, saudara bersaudara dan kita sekalian amat bergumul sedih atas kepergiannya. Tetapi kami semua percaya bahwa bersama dan di dalam Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Makanya kami akan membaca dan kami mau merenungkan firman. Kami percaya kekuatan demi kekuatan menjadi bagian keluarga yang ditinggalkan untuk menghalau bahkan menghilangkan rasa takut atas kehilangan ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa menyambut firman-Mu di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 41. Kita membaca ayat 10 dan ayat 13. Yesaya 41 ayat 10 dan 13 ditulis begini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Mari mendengarkan pujian dari pelayan khusus Jemaat Nafiri. Dalam. Hati
besar Gandaria Bawansel yang sedang memangku duka, para pekabung, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita masih berada pada rangkaian sukacita peringatan kelahiran Yesus Kristus, hari Natal di tahun 2024. Tetapi kemudian kita dikejutkan dengan peristiwa dipanggil pulangnya Torang Pemama Embo Lince Bawansa oleh Tuhan Sang Pemilik kehidupan itu. Kaget iyo, pasti kaget setengah mati ya, dan seperti tidak percaya, mengingat seperti yang disampaikan dalam pembacaan anugerah kehidupan, ada momen-momen khusus yang berdekatan yang dilewati secara bersama. Bahkan ada yang mengatakan begini, aduh, itu Mak Embo waktu tanggal 25 duduk bangku sebelah dengan kita di gereja Nafiri. Kebetulan mungkin datang agak sedikit penuh di gereja, jadi tinggal duduk di depan pintu masuk. Ada yang mengatakan seperti ini. Di perayaan Natal kolom 14, orang juga mengingat bagaimana saya dicium terus menerus oleh almarhum ini, oleh ibu kekasih Mama Embo, dengan membisikkan selalu, pendeta, jaga kesehatan, jaga kesehatan. Saya sangat berterima kasih untuk nasihat ini, dan saya sampai katakan, biar cuma Embo, biar gudi-gudi sama Ima Embo torangkan, yang penting sehat-sehat. Jadi itu catatan-catatan kecil yang mungkin kata orang biasa-biasa, tetapi punya sesuatu yang luar biasa ketika kita mendengarkan berita yang memang sangat-sangat menyedihkan. Inilah sebuah kenyataan sekaligus mau mengingatkan kepada kita tentang keterbatasan hidup kita sebagai manusia. Bahwa peristiwa kematian kapan saja, di mana saja bisa terjadi. Dan inilah juga sebuah peristiwa yang paling ditakuti oleh manusia. Takut, ya, takut. Kalau hal itu terjadi secara tiba-tiba atau mendadak dan dialami oleh kita. Saudara-saudara, kita harus mengakui bahwa dalam banyak hal masih saja ada orang yang enggan, masih saja ada orang yang takut dan riskan untuk bicara tentang kematian. Masih banyak orang yang was-was. Aduh, bagaimana kalau terjadi secara mendadak? Karena itu, orang mesti akui bahwa banyak kali orang takut. Mengingat kita sering belum siap terpisah atau berpisah, ditinggalkan atau meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Dan hal ini lumrah, seperti yang terjadi dalam persekutuan keluarga Gandaria Bawansa. Kematian seorang ibu, mama, oma yang tercinta, Mama Embo, pasti mendatangkan rasa duka, sedih, kecewa, takut yang amat mendalam. Seorang mama tadi dikatakan oma yang sangat dibanggakan, oma yang sangat dicintai, oma yang selalu memberi telinga untuk mendengar keluhan dari anak cucu, oma yang mau melaksanakan tugasnya menjadi tiang doa bagi keluarga, oma yang mau dan bersedia menjadi penyangga stabilitas emosional dari keluarga. Mama tercinta, dia harus pergi meninggalkan anak cucu yang dicintai dan dikasihinya
di saat-saat mereka masih sangat membutuhkan. Tapi kita buat keluarga sekaligus memberikan penghormatan yang terakhir kepada dia yang sudah lebih dahulu berada dalam pelukan dan pangkuan Bapa di surga. Dan dalam keadaan yang demikian, di tengah-tengah gumul duka yang dialami, apa yang harus kita lakukan? Hal ini atau ketika orang menyebutkan bahwa peristiwa kematian adalah pergumulan yang sangat berat, maka kadang-kadang orang berusaha untuk menyelesaikan secara instan dengan cara dan gayanya masing-masing. Tetapi orang percaya, kepada kita diingatkan bahwa firman Tuhan sanggup memberi salam. Apa yang ditulis dalam bacaan firman kita di firman Tuhan yang kita dengar di saat ini dalam kitab Yesaya pasal 41, bangsa Israel mengalami pengasingan. Mereka hidup dalam tekanan, mereka hidup dalam penderitaan. Ayat-ayat yang saling menguatkan. Maka di situ dijelaskan bahwa Tuhan yang memiliki dan yang menciptakan, yang menempatkan umatnya dalam dunia ini adalah Allah yang berbelas kasihan, adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umat ciptaannya dalam pergumulan sendiri. Tetapi Dia berjanji akan membawa umatnya kembali, termasuk di dalamnya karena kematian dari orang-orang yang kita kasih. Meskipun memang kita juga menyadari bahwa kematian itu adalah bagian dari rancangan Allah atas kehidupan umat manusia. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tidak pernah merancang kita untuk hidup, untuk berakhir. Ya. Bisa saja dalam keseharian cerita di mama, usaha orang seperti ini, pekerjaan seperti ini. Ia adalah Allah yang akan berjalan di depan kita untuk menghalau segala hambatan-hambatan yang akan mengganggu perjalanan hidup kita. Dia akan ada di tengah-tengah kehidupan kita untuk memberikan semangat, untuk memberikan keceriaan, dampingi setiap langkah hidup kita, dan kehadirannya akan membantu kita mengatasi ketakutan akibat kematian, dan juga menolong kita bukan cuma lihat, tetapi bagaimana orang meraih masa depan. Jadi sekali lagi ini penegasan tentang keterlibatan Tuhan Allah dalam perjalanan kehidupan umatnya, dan bagaimana Allah bersedia untuk mengendalikan kehidupan umatnya yang merasa dalam tanda petik tersakiti oleh karena peristiwa kematian dari orang yang dikasih. 72 tahun 2 bulan 27 hari. Demikian anugerah kehidupan yang Tuhan telah berikan, waktu yang Tuhan sediakan untuk ibunda terkasih. Catatan-catatan yang diperdengarkan kepada kita mau menggambarkan tentang sosok seorang perempuan
dibacakan, maka ada komitmen-komitmen yang kuat yang sudah dilaksanakan, bahkan dipertahankan, dan berharap bahwa komitmen-komitmen itu akan diteruskan oleh anak cucu. Investasi bukan cuma kekayaan secara materi, tetapi dia menginvestasikan sumber daya manusia, menginvestasikan iman kepada anak cucu. Dan karena itu atas pengajaran-pengajaran iman yang diberikan, ada anak yang memberi hidup untuk melayani Tuhan. Ibu Diaken Gandaria, kalau so pegang tangan, kalau so basuh kiri kanan, rasanya nyadak tega kalau tidak memberi sesuatu. Bukan karena kekayaan secara materi, tetapi karena kekayaan hati dan kekayaan iman yang dimilikinya. Ada begitu banyak pengorbanan yang tulus yang sudah dilakukan dalam perjalanan, dalam jejak-jejak perjalanan pelayanan, baik di Jemaat Nafiri tapi juga di tempat lain. Dibacakan, ya, dibacakan. Dan memang saudara-saudara, ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh kita. Sesuatu yang terbaik dibacakan ketika kita pulang ke rumah Bapa di surga. Yang orang konyanya lodoh dia waktu hidup pekon cudu helemon lia patu orang nyanda baba saudaranya baku-baku ingat serta sebagainya. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu mengikuti perjalanan hidup kita. Sebanyak apapun kekayaan yang kita timbun, bertumpuk-tumpuk, kalau kita tidak memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, maka tidak akan ada catatan-catatan indah setelah kita menutup mata meninggalkan kehidupan dunia ini. Jadi ada pengorbanan yang tulus. Wanita kaum ibu Jemaat Nafiri, kemudian juga choir Jemaat Nafiri yang sampai di Bali, luar biasa. Ini memang donatur yang luar biasa. Kemudian juga bersama Komisi Pembangunan membenahi gedung gereja Nafiri dan catatan-catatan lainnya. Ada kalimat yang mengatakan, nyandak perlu tulis, orang so baca. Artinya nyandak perlu bilang, orang so tahu, orang sudah merasakan apa yang pernah diberikan, apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah dilakukan oleh seorang perempuan bersahaja seperti ini. Dia bukan perempuan yang sempurna, tetapi kepada anak cucu keluarga yang ditinggalkan, bersyukurlah pernah memiliki mama, pernah memiliki ibu, pernah memiliki oma yang menghadapi berbagai bentuk kesulitan-kesulitan hidup, yang harus melaksanakan tugasnya menjadi ayah, menjadi opa ketika ditinggalkan oleh suaminya tanpa berbantah-bantah, dengan tidak pernah merasa takut. Kepada anak cucu, jadi kalau mama bolehnya tidak takut menjalani kehidupan ini karena percaya ada Tuhan yang sanggup menuntun, maka ikutilah jejak langkah orang tua, baku-baku saya. Karena Pak Romi pasti dan Ibu Diaken akan menjadi papa dan mama, menjadi opa dan oma juga bagi anak cucu, bagi adik-adik yang ditinggalkan. Jaga terus kebersamaan, jaga terus nama baik keluarga Gandaria Bawansel, dan jaga kehidupan beriman yang diinvestasikan oleh mama, oleh papa semasa mereka hidup. Maka di sana kalian akan menikmati satu kehidupan persekutuan yang betul-betul di dalamnya ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati, menghibur, menguatkan keluarga. Amin.
umat-Mu di masa lampau. Kau pegang perjanjian yang teguh atas mereka, maka janji penyertaan dan berkat-berkat Tuhan kiranya juga menjadi bagian kehidupan keluarga Gandaria Bawansel, lebih khusus anak-anak cucu yang ditinggalkan oleh mama tercinta. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesanggupan menjaga hubungan kakak beradik, saudara bersaudara yang tersimpul begitu kuat di dalam Engkau. Tuhan jugalah yang akan terus menedukkan hati mereka. Dan firman-Mu dalam Alkitab tertulis bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umat-Mu menjadi yatim piatu, karena Engkau akan berperan menjadi orang tua bagi keluarga ini. Maka yakinkanlah anak cucu saudara bersaudara supaya mereka teguh dalam iman, mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan, dan mereka pasti berjalan bersama dalam tuntunan-Mu. Engkau akan menjadi tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam untuk menuntun hidup mereka. Kami berdoa buat anak tertua Pak Romli bersama Ibu Diaken Ora, keluarga pelayan khusus, keluarga Gandaria Wisan. Tuhan memberkati, memberikan hikmat dan marifat surgawi-Mu, dan memberikan hati yang penuh dengan ketulusan untuk menjadi orang tua bagi adik, bagi anak cucu, anak cucu yang ditinggalkan oleh mama terkasih. Dan bersama-sama untuk terus memuliakan, mengagungkan Tuhan sambil memelihara iman. Sebab rasa syukur yang terlahir dari kehidupan keluarga ini karena mereka pernah memiliki orang tua yang arif dan bijaksana, orang tua yang bukan hanya menikmati sendiri apa yang telah mereka perjuangkan, tetapi yang terus mengingat tentang kasih yang diajarkan oleh-Mu, kasih yang dibagi-bagikan dalam ketulusan kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi juga kasih yang tetap ditanamkan agar terus tumbuh dalam kehidupan satu generasi ke generasi selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Makanya ke depan perjalanan kehidupan anak cucu sepeninggal dari mama terkasih dalam lingkup keluarga besar Gandaria Bawansel, kami letakkan dalam tapak tangan Tuhan yang penuh kasih. Biar dengan tangan kanan-Mu yang kuat, Engkau akan mendekat, Engkau akan menuntun mereka untuk melanjutkan kehidupan yang Engkau beri. Terpujilah nama Tuhan, semua keluarga terkait di dalamnya yang merasa berduka cita mendapat kekuatan dan penghiburan. Dan kita semua yang boleh bersama-sama menyatakan simpati dan empati atas peristiwa ini yang sudah memberikan persembahan diakonia kami, maka biarlah semua itu juga akan mengingatkan bahwa kita tidak hidup sendiri, kita hidup berdampingan dengan orang lain, dan karena itu kita perlu untuk saling mempedulikan satu terhadap yang lain. Tuhan memberkati semua pihak yang telah berupaya menopang sehingga ibadah di malam yang pertama, malam penghiburan, kemudian malam penghiburan yang kedua, ibadah saat ini pun nantinya ketika jenazah ini akan dibawa ke ladang pekuburan di pekuburan keluarga, maka biarlah semua itu berjalan dengan baik karena pendampingan Tuhan yang selalu nyata atas kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan juga
memberkati pemerintah kami dari pusat sampai di kota Bitung yang kami cintai, supaya segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab itu benar-benar dapat dilaksanakan sambil terus takut akan Tuhan. Maka terpujilah nama Tuhan. Nanti setelah seluruh ibadah ini ditutup, Tuhan kiranya tetap menjaga, memelihara, dan memberkati semua yang juga telah menopang terselenggaranya ibadah ini, termasuk hamba-hamba Tuhan, teman-teman pelayan khusus dari Jemaat Gede Nafiri sebagai pelaksana ibadah di siang hari ini. Maka inilah kami Tuhan yang berdoa, inilah kami yang bermohon, inilah kami yang membawa kehidupan keluarga Gandaria Bawansel hanya kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari semua berdiri. Kita lakukan pujian piano. Kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kekuatan Allah mendukung kamu, damai Allah menghibur kamu, dan berkat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai keluarga Gandaria Bawansel yang berduka cita, dan kita sekalian dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga
peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Ibu Dewi. Selanjutnya mewakili cucu Romario. Karangan bunga selanjutnya mewakili kakak beradik Ibu Ani, Bu Ani Rondono Bawansa. Karangan bunga selanjutnya dari sahabat Firi Penatua Bapak Robert Korat. Dan yang terakhir karangan bunga akan diletakkan mewakili pemerintah. Maju Pak, di bawah aja Pak. Ayo, siapa yang kasih bunga? Demikian untuk acara peletakan karangan bunga. Mari kita dengarkan ungkapan hati atau ucapan terima kasih dalam tuntunan tangan penggembalaannya. Kami keluarga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Bitung, Bapak Wali Kota Bitung, Bapak Insinyur Morris Mantiri MM, Wakil Wali Kota sekaligus Wali Kota Bitung terpilih Bapak Hengki Honandar, Sarjana Ekonomi. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Nafiri, Ibu Pendeta Rini Benyamin Tinihada, Magister Teologi, Bapak Ibu Pendeta, Gembala, Penatua dan Diaken, secara khusus Majelis dan Jemaat Kolom 14 Gemim Nafiri, pimpinan denominasi gereja. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada pejabat TNI, Polri, aparatur sipil negara, pimpinan organisasi masyarakat, partai politik, bahkan Kepala Kelurahan Pakadoodan, Ibu Flora Ponto bersama perangkat kelurahan, Kepala Lingkungan dan Ketua RT. Pembawa acara Penatua Ibu Jane Senduk, pemain keyboard Penatua Bapak Roni Londo. Kami menyampaikan terima kasih juga kepada semua saudara yang boleh hadir di saat ini, para pelayat duka yang walaupun dengan kesibukan merayakan Natal dan menyambut tahun baru. Terima kasih Bapak Ibu sudah membantu kami keluarga dalam duka cita ini.
Kami hanya membawa dalam doa, kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan terakhir, dalam segala kelemahan dan keterbatasan sebagai manusia, kami mohon maaf apabila selama hidup Mama Oma terkasih Ibu almarhumah Lince Bawansel berbuat sesuatu yang menyakitkan hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Dan kami masih mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah dari ladang pemakaman di bypass, kita kembali ada di rumah duka ini untuk melanjutkan ibadah penghiburan yang akan dilayani oleh Jemaat Gemim Getsemani. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Besar Gandaria Bawansel, ini kita semua ada di tempat ini, di rumah kediaman keluarga Gandaria Bawansel, dalam rangkaian duka cita yang sangat dalam atas dipanggil pulangnya yang terkasih almarhumah Ibu Lince Gandaria Bawansel, di mana saat ini disemayamkan di Desa Kemah 1 di rumah kediaman, dan nanti sebentar akan dilanjutkan ibadah pemakaman di ladang kuburan di Desa Kasar. Oleh dan sebab itu di siang hari ini kami sebagai pelayan khusus yang ada di Jemaat Kolom 19, Jemaat Gemim Irene Kemah 1, di mana perlu diketahui oleh Bapak Ibu Jemaat bahwa salah satu anak daripada almarhumah, yaitu keluarga Kapidingan Gandaria, adalah merupakan anggota Jemaat Gemim Irene Kemah 1. Kemudian dan doa yang nanti akan dituntut oleh yang terkasih Pendeta Nadia Wenusita, undang kita semua berdiri dan berikan Tuhan padaku tiap hari aku dipimpinnya.
Kita akan dengarkan pujian penghiburan dari seluruh jemaat Kolom 19 Gemim Erene Kemah 1. Bencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Erene Kemah 1 bersama dengan seluruh masyarakat Kemah 1 mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga besar Gandaria Bawansel atas kepergian Ibu, Mama, saudara kekasih Ibu Lince yang saat ini kita akan bersama ada dalam doa sebelum jenazah dihentar ke ladang pekuburan di Desa Kasar, Kecamatan Kauditan. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan Allah, sungguh indah rencanamu dalam setiap kehidupan perjalanan umat yang percaya. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan. Untuk apapun yang terjadi saat ini, kami percaya segala sesuatu telah ada dalam rancangan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang empunya kehidupan kami semua. Dan kemarin hari yang kekasih Ibu Lince, dalam kuasa dan kehendak Tuhan telah Engkau panggil kembali. Tapi sebagai orang-orang percaya, kami terus mengimani bahwa semuanya ada dalam pengaturan Tuhan, dan kami akan terus dimampukan untuk ada dalam rasa syukur selalu. Sebelum Ibu Lince dimakamkan di ladang pekuburan yang ada di Desa Kasar, memohon Tuhan yang memberkati, memberi sukacita penghiburan bagi segenap keluarga besar yang ditinggalkan, berkat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maka ya Tuhan, ketika selesai dari tempat ini, akan diadakan perjalanan menuju ke ladang pekuburan di Kasar, Kecamatan Kauditan. Kami bangga segera bersaudara pemerintah, semua yang terlibat di dalamnya, jemaat dan masyarakat, hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Dialah Tuhan yang beracara bahkan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin. Dan ekologi yang sudah menuntun dengan doa bagi kita semua, lebih khusus buat keluarga yang berduka cita, dan tentunya kami selaku Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Erene Kemah 1, lebih khusus pelayan khusus Jemaat Kolom 19, Penatua, Diaken, bahkan seluruh jemaat yang ada, bahkan juga masyarakat Jaga 1, menyampaikan ucapan turut berduka cita dan sepenanggungan dengan keluarga atas dipanggil pulangnya almarhumah Ibu Lince Gandaria Bawansel. Biarlah kiranya ketika almarhumah hidup, kami turut merasakan sumbangsi yang sangat besar, khususnya bagi kami jemaat yang ada, baik itu moral, material, dukungan yang sangat luar biasa bersama dengan seluruh
keluarga yang ada, anak-anak, terlebih keluarga yang ada, yaitu keluarga tapi dengan Gandaria. Kami tidak bisa membalas budi baik jasa daripada almarhumah Ibu Lince Gandaria Bawansel. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan membalas segala kebaikan almarhumah semasa hidup bagi kita jemaat dan masyarakat yang ada melalui keluarga yang ditinggalkan. Kiranya almarhumah akan diberikan tempat yaitu di Yerusalem yang baru bersama dengan Bapa Sang Pencipta. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan turut berduka cita untuk apa yang terjadi dalam keluarga Gandaria Bawansel. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikianlah Tuhan kiranya akan Tuhan dan menyertai kita. Tuhan, kami keluarga besar Gandaria Bawansel sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang luar biasa masih sempat disemayamkan di tempat ini, dan terima kasih buat jemaat di kemah ini yang sudah menerima dan membuatkan acara yang pendek ini dalam rangka kita menyambut kedatangan dari orang tua kami yang dikasih ini. Dan kami percaya bahwa apa yang sudah disampaikan, didoakan dan disampaikan oleh badan pekerja, kiranya Tuhan memberkati, dan terima kasih banyak. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang Sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Flora Ponto, Lurah Pakadoden, Kecamatan Desa Pakagitung, saat ini membawa jenazah almarhumah Ibu Lince Bawansel untuk dimakamkan di lahan pekuburan keluarga Gandaria Bawansel di tempat ini di Desa Dasar Kecamatan Kauditan. Selanjutnya mempersilakan pemerintah setempat untuk memakamkan jenazah almarhumah Ibu Lince Bawansel. Terima kasih. Shalom. Sampai di hati. Tentunya saya dari pemerintah Desa Wanua Kasar tentunya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Lurah Pakadodan, tentu sudah membawa jenazah dari almarhumah Ibu Lince Bawansel sudah dibawa di kuburan keluarga dengan baik. Tentunya saya selaku hukum tua Desa Kasar menyampaikan terima kasih sekali karena sudah membawa ibu, walaupun bagaimana ibu almarhumah ini dan keluarga termasuk tercatat di
warga di sini dulu, dan mereka sudah mempunyai lahan kuburan keluarga. Tentunya kami sebagai pemerintah Desa Kaasar menyampaikan selamat, membawa ibu almarhumah untuk dimakamkan di kuburan keluarga Gandaria. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiadaku. Karena itu, Ibu Lince Bawansel adalah ciptaan Allah, milik Allah. Maka dialah yang mengambilnya kembali. Debu tanah kembali menjadi debu tanah, dan roh kembali kepada Allah. Saat ini kita memakamkan jasad Ibu Lince Bawansel dengan penuh keyakinan kepada Yesus Kristus yang telah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi bersama-sama. Berikan Tuhan padaku tiap hari, aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Demikianlah ibadah di ladang pekuburan ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.